Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kafidin, unit kerja SMP Negeri 1 Sukoharjo, LPTK PPG, UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, kelas PAI 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi PAI kelas 8 bab 2, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Sebelum kita mempelajari bab 2 ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu dengan benar-benar, serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Yang ketiga, melalui model pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat infograf timeline diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan rasul dengan benar, serta tumbuh sikap mencintai Al-Quran dan memiliki sikap menghargai kitab suci agama lain. Materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya. Adapun kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita imani yaitu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Yang keempat, kitab Al-Quran. Adapun dari 4 kitab yang perlu kita pelajari dan yakini, yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada tahun abad 12 sebelum Masehi. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Ibrani. Tempat turun kitab Taurat adalah Bukit Tursina atau Sinai. Kaum yang mendapatkan kitab Taurat yaitu Bani Israel. Adapun ajaran-ajaran pokok kitab Taurat, yang pertama yaitu perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib mengimani dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia, tidak mudah untuk bersumpah demi Allah dan sebagainya. Perintah yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Pada masa lampau yang perlu kita hormati atau sucikan yaitu hari Sabtu. Kalau sekarang kita hari Jumat. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Kitab-kitab Allah yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Rasul yaitu Nabi Daud alaihissalam pada tahun abad 10 sebelum Masehi menggunakan bahasa Kipti dengan tempat turun Yerusalem. Kaum pada masa itu yang mendapatkan kitab Zabur yaitu Bani Israel. Ajaran pokok kitab Zabur yang pertama
pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Nasihat-nasihat kebaikan. Yang ketiga, kisah para nabi dan rasul yang akan datang. 4. Kisah tentang umat atau kaum terdahulu. Yang kelima, ungkapan hidup Nabi Daud alaihissalam. Yang keenam, permohonan ampun kepada Allah yang diungkapkan Nabi Daud atas dosanya. Yang ketujuh, sukacita yang dirasakan Nabi Daud alaihissalam setelah meraih kemenangan atas musuh. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu dzikir dan doa. Kitab yang ketiga yang perlu kita imani yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Turun pada tahun abad ke-1 Masehi. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Suryani. Tempat turunnya Yerusalem. Kaum yang mendapat kitab Injil yaitu kaum Nasrani. Ajaran pokok kitab Injil yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman pada sekarang. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang wajib kita imani yang keempat, yaitu kitab Al-Quran, yaitu kitabnya orang agama Islam. Rasul yang mendapatkan wahyu kitab Al-Quran adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun pada tahun abad ke-7 Masehi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Tempat turunnya Mekah, Madinah, Arab Saudi. Kaum yang mendapatkannya adalah kaum Islam. Adapun ajaran pokok kitab Al-Quran, yang pertama adalah akidah, mempelajari tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak, budi pekerti, kelakuan orang manusia untuk diperbaiki. Ketiga, ibadah, berkaitan dengan tata cara beribadah, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Yang keempat, muamalah, tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah nabi-nabi terdahulu. Hikmah atau manfaat yang bisa kita petik dengan mempelajari materi mengimani kitab-kitab Allah, yaitu menjadi generasi pecinta Al-Quran. Seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, menghargai perbedaan, dan menghormati orang tua. Setelah kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah, diharapkan seorang Islam atau seorang Muslim pecinta Al-Quran yang toleran. Terciptanya seorang Muslim yang toleran. Hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam berperilaku saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga menambah keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, mempelajari Al-Quran, dan dapat menjalankan toleransi di kehidupan masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.